Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Syukron dan rekan saya Regina Cahyani. Sebelumnya di sini saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Termodinamika Ibu Saptri serta teman-teman yang telah menyaksikan video kami. Baik, video ini akan menjelaskan presentasi kami yang membahas tentang thermodynamic of metal corrosion. Berikut merupakan outline yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu pendahuluan, kedua yaitu jenis-jenis korosi, ketiga industri di Indonesia, yang keempat yaitu proses terjadinya korosi, selanjutnya ada termodinamika korosi, serta referensi. Korosi didefinisikan sebagai berkurangnya kualitas suatu material, atau biasanya berupa logam atau campuran logam, sebagai akibat adanya interaksi dengan lingkungan yang berlangsung secara berangsur-angsur, yang dapat terjadi akibat interaksi secara fisika, kimia, atau adanya pengaruh makhluk hidup atau mikroorganisme. Pada umumnya, korosi pada logam disebabkan oleh proses elektrokimia yang terjadi pada permukaan logam atau antarmuka logam atau larutan. Lalu, bagaimana lingkungan mempengaruhi struktur dan bentuk dari material tersebut? Ada beberapa faktor atau penyebabnya, yaitu air garam, karena pada larutan garam itu terdapat air kandungan serta oksigen, ditambah dengan NaCl yang bersifat elektrolit, sehingga mempercepat proses korosi. Selain itu, penyebab lainnya ada karena sinar UV atau panas, serta hujan asam, kelembapan udara maupun human body. Korosi sendiri itu ada berbagai jenis. Nah, dari macam-macam korosi itu ada korosi yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Contohnya seperti uniform corrosion, pitting corrosion, crevice corrosion, and galvanic corrosion. Selain itu ada juga korosi yang hanya dapat dilihat dengan bantuan alat spesial. Contohnya itu seperti erosion corrosion, cavitation corrosion, fretting corrosion, and intergranular corrosion. Dan selanjutnya itu ada korosi yang dapat diidentifikasi dengan menggunakan mikroskop, seperti stress corrosion, cracking, dan corrosion fatigue, serta scattering dan internal attack. Pada industri di Indonesia sendiri, pengaplikasian corrosion ini banyak diterapkan di berbagai perusahaan atau industri yang berfokus pada pelapisan galvanizing atau perusahaan galvanizing dan perusahaan anodizing. Contohnya itu seperti PT Citra Galvanizing Indonesia, yaitu pabrik jasa hot dip galvanizing dengan kapasitas produksi itu 50.000 per ton per tahunnya. Serta ada PT JFP Steel Galvanizing atau disebut dengan PT JSGI, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan baja atau galvanized steel sheet yang didirikan pada bulan Mei 2013 dan berlokasi di kawasan industri di daerah Cibitung, Bekasi. Perkenalkan, nama saya Regina, NPM 1943. Di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya korosi, di mana korosi ini merupakan proses elektrokimia dan pada daerah anodik, daerah yang bersentuhan langsung dengan air, terjadi proses pelarutan atom-atom besi disertai perpasan elektron sehingga nantinya membentuk ion Fe2+ yang larut di dalam air. Sehingga reaksi yang terjadi di anode yaitu Fe menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron atau Fe2+ menjadi Fe3+ ditambah 1 elektron. Nantinya elektron yang dilepaskan ini mengalir melalui besi dan terjadi reduksi gas oksigen dari udara. Sehingga di katode ini terjadi proses reaksi O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron menjadi 2H2O atau O2 ditambah 2H2O ditambah 4 elektron menjadi 4OH-. Nah, ion Fe2+ ini bereaksi dengan ion OH- tadi membentuk FeOH2, di mana FeOH2 ini terbentuk dan dioksidasi oleh oksigen sehingga nantinya terjadi proses karat.
Mengapa kita mempelajari termodinamika korosi? Karena di dalam sistem korosi, termodinamika dapat dipakai untuk mengetahui apakah logam dapat bereaksi dengan lingkungannya atau tidak. Di mana hukum termodinamika menggambarkan keadaan yang tinggi akan berubah ke keadaan energi yang lebih rendah, di mana kecenderungan ini nantinya akan membuat logam-logam kembali bereaksi dengan unsur-unsur di lingkungannya, sehingga terjadi gejala korosi. Nah, apakah delta G ini dapat menerangkan laju korosi dan kapan terjadinya? Jawabannya adalah tidak, tetapi delta G ini dapat menerangkan apakah suatu reaksi korosi dapat berlangsung secara spontan ataupun tidak. Di dalam termodinamika korosi didapatkan persamaan rumus yaitu delta G menjadi delta G0 ditambah RT ln J, di mana J ini merupakan definisi dari suatu reaksi. Contohnya dalam reaksi A ditambah B menjadi C ditambah D. J ini merupakan produk pereaktan, jadi di dalam reaksi A plus B menjadi C plus D, produk pereaktannya yaitu C dikali D dibagi A dikali B. Di dalam persamaan termodinamika, di mana delta G sama dengan delta G0 ditambah RT ln J, di mana J ini merupakan nilai yang berubah-ubah, dan jika sistem ini mencapai suatu titik di mana perubahan energi bebasnya tidak ada, maka sistem tersebut dalam keadaan setimbang, atau delta G ini akan sama dengan 0. Nah, jika J ini sama dengan K, di mana K merupakan tetapan kesetimbangan, maka didapatkan nilai delta G-nya ini sama dengan min RT ln K. Nah, contoh reaksi yang terjadi yaitu besi yang terkorosi di dalam tembaga sulfat, di mana reaksi di anode yaitu Fe menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron, dan reaksi yang terjadi di katode yaitu Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu, sehingga reaksi sel yang terjadi yaitu Fe ditambah Cu2+ menjadi Fe2+ ditambah Cu. Nah, yang menggerakkan reaksi ini yaitu energi bebas, sehingga menggunakan rumus delta G sama dengan delta G0 ditambah RT ln J, di mana J itu merupakan produk pereaktan. Nah, produk dari reaksi ini yaitu Fe2+ ditambah Cu, sehingga Fe2+ dikali Cu pereaktannya yaitu Cu2+ dikali Fe. Berdasarkan persamaan yang dirumuskan oleh Michel Faraday yang menyatakan perubahan energi bebas pada proses korosi berdasarkan beda potensial dan muatan yang dipindahkannya, yaitu delta G0 sama dengan min Z dikali F, di mana 0 ini menunjukkan kondisi baku dan minus ini menunjukkan bahwa elektron bermuatan negatif. Z ini adalah banyak elektron yang dipindahkan di dalam reaksi korosi, dan F ini merupakan muatan yang dipindahkan oleh 1 mol elektron, di mana dimasukkan ke dalam persamaan Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu, didapatkan min Z dikali Fe sama dengan min Z dikali Fe0 ditambah RT ln Fe2+ per Cu2+, menjadi E sama dengan E0 dikurang RT per ZF ln Fe2+ per Cu2+, didapatkan hasil E sama dengan E0 min RT per ZF, 1 gram hasil reaksi pereaktan, dikonversikan dengan temperatur baku 298 Kelvin dan R-nya sama dengan 8,3143 Joule per mol kali K, serta konversi ke logaritma, didapatkan hasil E sama dengan E0 min 0,059 per Z log hasil reaksi pereaktan, di mana E ini merupakan ketidakseimbangan yang dibangkitkan pada reaksi, dengan reaktan ini menyatakan konsentrasi reaktan dan hasil reaksi menyatakan konsentrasi dari hasil reaksi. Aplikasinya termodinamika di corrosion metal, yaitu salah satunya yaitu penggunaan diagram Powerback, di mana fungsi diagram Powerback ini dapat memperkirakan arah reaksi spontan, komposisi produksi, korosi, dan perubahan lingkungan yang dapat mencegah atau menurunkan laju korosi. Akan tetapi, diagram Powerback ini tidak dapat memperkirakan laju reaksi korosi. Daerah-daerah yang terdapat di dalam diagram Powerback itu terdiri dari 3 bagian, yaitu daerah imun, daerah korosif, dan daerah pasif. Nah, daerah imun yaitu daerah di mana logam tetap dalam keadaannya untuk logam murni.
dan logam Fe tidak mengalami korosi. Selanjutnya ada daerah korosif atau aktif, yaitu daerah di mana logam Fe akan membentuk ion logam yang larut dalam elektrolit. Selanjutnya yaitu daerah pasif, yaitu daerah di mana logam Fe akan terkorosi secara lambat karena pada permukaan logam Fe akan membentuk lapisan film, oksida atau hidrat pasif yang menghambat laju korosi selanjutnya. Dapat dilihat dari diagram Pourbaix Fe berikut ini, pada potensi lebih positif dari 0,6 dan pada pH sekitar di bawah 9, itu ion besi atau Fe2+ adalah zat yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa besi akan terkorosi pada kondisi ini. Di daerah lain di diagram Pourbaix dapat dilihat bahwa korosi besi menghasilkan ion besi Fe3+, hidroksida besi FeOH 3 kali, hidroksida besi FeOH 2 kali, dan pada kondisi yang sangat alkali menghasilkan ion kompleks HfeO2. Pada pH di atas 10, besi akan mengalami 3 kondisi, yaitu pasifasi antara oksidasi Fe menjadi Fe2O3, pasifasi antara oksidasi Fe menjadi Fe3O4, dan kondisi stabil yang berada di daerah imun. Nah, ketahanan Fe pada kondisi tinggi diakibatkan oleh munculnya selaput pasif atau protektif yang menghalangi terjadinya korosi lebih lanjut pada besi. Berikut referensi yang kami gunakan. Baiklah, itu saja video presentasi kami yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.